riwayat hidup beliau, kita mulai dengan menyebutkan tentang kebesaran keluarga beliau, Sulalah Al-Baharun, sebuah keluarga, sebuah komunitas yang selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas hal apapun. Suatu komunitas yang tidak pernah melakukan apapun kecuali setelah menyesuaikan sesuatu itu dengan syariat Islam. Ketika ada kesesuaian, maka mereka akan melakukan sesuatu tersebut. Sebuah komunitas yang dekat dengan kaum salihin, yang selalu mengikuti petuah daripada orang-orang soleh, para wali yang ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak pernah melakukan apapun kecuali setelah mereka meminta musyawarah. Mereka bermusyawarah, meminta pendapat daripada orang-orang soleh tersebut. Hal ini tampak daripada riwayat kakek beliau Al-Habib Husain Baharun, yang mana diriwayatkan pernah suatu saat ada seorang soleh, yaitu Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, kakek daripada guru kita bersama Ustaz Muhammad bin Aidrus Al-Haddad. Al-Habib Husain Al-Haddad memiliki kebiasaan dakwah menuju ke Pulau Madura di antaranya. Dan acap kali Al-Habib Husain sampai ke Madura, maka Al-Habib Husain Baharun, kakek daripada Abuya Ustaz Hasan, selalu menyempatkan diri untuk berkhidmah pada Al-Habib Husain Al-Haddad, untuk mengambil ilmu, untuk mengambil hikmah daripada Al-Habib Husain Al-Haddad. Hal itu beliau lakukan karena memang itu yang dicontohkan oleh ayahnya, oleh datuk-datuknya, para Alawiyin. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan apabila ada di sekelilingnya orang-orang yang wali, orang-orang yang soleh, kecuali mereka akan duduk mengambil keberkahan daripada mereka. Pernah suatu saat Al-Habib Husain Al-Haddad melihat putra daripada Al-Habib Husain Baharun, yang tidak lain adalah ayah daripada Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Maka Al-Habib Husain Al-Haddad mengatakan, putra siapa ini? Maka orang-orang mengatakan itu adalah putra daripada Al-Habib Husain Baharun. Al-Habib Husain Al-Haddad mengatakan, aku melihat anak ini sudah waktunya untuk dikawinkan. Padahal pada saat itu Al-Habib Ahmad usianya masih 16 tahun. Tapi coba kita lihat bagaimana sikap daripada sang ayah Al-Habib Husain Baharun ketika menghadap kepada Al-Habib Husain Al-Haddad. Habib Husain menyatakan keinginannya untuk mengawinkan anaknya Al-Habib Ahmad yang pada saat itu masih muda. Al-Habib Husain Baharun sama sekali tidak menolak. Al-Habib Husain Baharun tidak mengatakan anakku masih kecil, masih belum waktunya untuk kawin. Tapi apa kalimat yang keluar daripada Al-Habib Husain Baharun? Beliau hanya mengatakan, asyur ya Habib, urusan putraku adalah urusanmu wahai Habib. Kita lihat bagaimana pasrah beliau kepada orang soleh, pasrah beliau kepada seorang wali. Maka beliau sama sekali tidak menunjukkan keinginannya. Beliau hanya mengatakan, anak ini urusannya adalah urusanmu wahai Habib. Maka Habib Husain pun mengatakan, ini anak harus dikawinkan. Al-Habib Husain Al-Haddad mengatakan kembali, ini mau dikawinkan sama siapa? Maka Al-Habib Husain Baharun pun pasrah sekali lagi kepada beliau. Bahkan pada saat itu Al-Habib Husain memberikan pilihan, kalau kau menginginkan anakmu menjadi seorang yang berharta, kawinkan dengan keluarga daripada fulan. Kalau kau menginginkan anakmu mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, kawinkan dengan keluarga daripada si fulan. Tapi kalau kau menginginkan keturunanmu menjadi keturunan yang menyibukkan dirinya dengan ilmu,
dengan dakwah, maka kawinkan dengan keluarga dari Al-Bakhbazi. Al-Habib Husain Baharun sama sekali tidak memilih salah satu daripada tiga hal tersebut. Beliau mengatakan, aku pasrah kepadamu ya Habib. Maka Al-Habib Husain Al-Haddad pun mengatakan, kami tidak rela pada keturunanmu wahai Husain, kecuali mereka mengemban ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka mengemban dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dikawinkan dengan keluarga daripada Al-Bakhbazi yang tidak lain anak daripada seorang ulama yang tersohor pada saat itu, khususnya di Pulau Madura, yaitu Syekh Ahmad Bakhbazi. Maka dikawinkanlah Al-Habib Ahmad Baharun yang masih muda itu dengan Syekhah Fatimah, putri daripada Syekh Ahmad Bakhbazi. Coba kita lihat bagaimana komunitas keluarga yang selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka merupakan keluarga yang digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fahumul katsirut thayyibul mad'u lahum min jaddihim hina az-zafafi ala ta'i baitun nubuwati wal hutuwati wal huda wal ilm fil madhi wa fil mutawaqqi'in. Mereka adalah golongan yang banyak, golongan yang baik, yang mendapatkan doa daripada datuk mereka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kala mengawinkan datuk mereka Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Hubabah Fatimah Zahra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar dikeluarkan dari sulbi mereka al-katsir at-thayyib, dan itu terwujud pada keluarga Al-Baharun sebagaimana kita saksikan. Kemudian apa yang diucapkan oleh Al-Habib Husain Al-Haddad menjadi kenyataan. Tidaklah lahir daripada Al-Habib Ahmad Baharun dan Syekhah Fatimah kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka Abuya Murabbina Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, adik beliau Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun, serta Al-Habib Mustafa bin Ahmad Baharun. Kesemuanya itu kita saksikan dalam kehidupan kita, bagaimana kegiatan mereka selalu dipenuhi dengan menuntut ilmu, dengan menyampaikan ilmu, dengan berdakwah kepada jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu tidak lain dan tidak bukan kecuali karena ketaatan mereka dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu bermusyawarah di dalam kehidupan mereka, sehingga tidak melahirkan kecuali perkara-perkara